Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Untuk awal semester 2 ini kita akan membahas tentang pelajaran ke-7 Asmaul Husna mata pelajaran PAI. Untuk itu kita akan bahas yuk. Masih ingatkah kamu dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Jika digenapkan menjadi 100 itu dengan lafaz Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada 100 jika ditambahkan dengan lafaz Allah. Asmaul Husna adalah bukti kesempurnaan Allah, Tuhan yang wajib kita sembah. Yuk kita belajar Asmaul Husna lagi agar kita semakin disayang oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Asmaul Husna yang akan kita bahas ada 3, yakni Asmaul Husna yang akan dipelajari di pelajaran 7 adalah Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Yuk kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Alim, yang ketiga As-Sami. Yang pertama adalah Al-Wahhab. Di sini kita akan membahas 2. Yang pertama cara melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Lalu yang kedua arti yang terkandung di dalamnya. Asmaul Husna Al-Wahhab jika ditulis bahasa Arab yakni Al-Wahhab. Huruf hijaiyah yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, waw, ha, alif, ba. Nah, itu huruf hijaiyah yang terdapat di dalam kata Asmaul Husna Al-Wahhab. Arti yang terkandung di dalamnya, Al-Wahhab mempunyai arti Maha Pemberi Karunia. Arti karunia di sini adalah zat yang memberi karunia kepada makhluknya. Allah memberikan karunia tanpa pamrih sedikit pun. Tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karunia Allah tidak akan habis meskipun digunakan setiap saat kepada manusia. Contoh karunia Allah dari 3 gambar ini kita bisa lihat. Yang pertama adalah hujan. Hujan adalah salah satu karunia dari Allah untuk makhluknya. Kenapa hujan disebut karunia dari Allah? Karena ketika hujan, tumbuhan yang kering, ketika diturunkan hujan, itu adalah suatu anugerah ataupun karunia dari Allah. Tumbuhan tersebut bisa segar kembali, hidup kembali jika yang tadinya kering diturunkan hujan, akhirnya tumbuhan makhluk hidup yang lainnya hidup di situ bisa menghirup udaranya yang segar lagi, menjadikan hujan tersebut makanan untuk dia. Maka oleh karena itu hujan termasuk daripada karunia Allah. Yang kedua, badan yang sehat, ya kan? Itu termasuk karunia dari Allah. Kenapa? Kalau kita sakit, kita enak nggak? Nggak bakal enak. Kalau kita sakit, makan pun pahit, ya kan? Tapi ketika kita sehat, badan kita kuat, ya kan? Itu membuat kita mau ibadah, mau melakukan aktivitas apapun menjadi enak kalau kita sehat. Yang ketiga, memiliki keluarga yang bahagia. Ini juga suatu anugerah atau karunia dari Allah.
Kenapa? Karena jika memiliki keluarga yang bahagia, seisi rumah pun menjadi indah. Jika keluarga kita senang, ya kan, keluarga kita, meskipun kita tidak memiliki harta yang berlebih, namun kalau keluarga kita membahagiakan, ya kan, itu menjadi suatu karunia dari Allah. Itu adalah contoh karunia Allah. Masih banyak lagi. Lanjut. Yang kedua adalah Al-Alim. Yang kedua Al-Alim juga ada dua pembahasan, cara melafalkannya, lalu arti yang terkandung di dalamnya. Asmaul Husna Al-Alim, yakni adalah bisa dilihat dalam bahasa Arabnya Al-Alim. Huruf hijaiyahnya yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, ain, lam, ya, mim. Arti yang terkandung di dalamnya yakni Al-Alim memiliki arti maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah mengetahui apa yang terjadi pada kita. Allah mengetahui semua rahasia kita, ya. Karena Al-Alim itu adalah Allah maha mengetahui. Allah itu mengetahui segala aktivitas dimanapun kita berada. Contoh, Allah maha mengetahui jatuhnya pesawat SD-182 nih yang lagi viral sekarang, ya kan? Allah yang maha tahu. Jatuhnya kapan dan di mana, itu Allah yang tahu, Allah yang mengatur. Tsunami Aceh 2004, ya kan, nggak ada yang tahu. Ketika orang lagi beraktivitas, tiba-tiba ada tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004 yang begitu dahsyat, yang tingginya pun lumayan besar, lumayan tinggi. Ini adalah contoh Allah maha mengetahui. Nah, yang ketiga As-Sami. As-Sami juga sama, ada dua pembahasan, cara melafalkannya, lalu arti yang terkandung di dalamnya. Asmaul Husna As-Sami ditulis dalam bahasa Arab jadi As-Sami. Huruf hijaiyahnya yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, sin, mim, ya, ain. As-Sami memiliki arti maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu. Allah mendengar tidak dengan telinga seperti kita. Allah memiliki pendengaran berbeda dengan makhluknya. Allah mendengar segala ucapan baik keras ataupun kecil. Bahkan juga mendengar yang terlintas di hati kita. Jadi Allah itu maha melihat sekalipun kita berbicara di dalam hati. Maka oleh karena itu kita ketika hati kita berbicara, kalau bisa kita bicara yang baik-baik, husnuzan kepada Allah. Rajin-rajinlah berdoa terutama pada waktu yang tiga ini. Apa waktu yang tiga ini? Yang pertama sehabis sholat fardu, karena ketika sehabis sholat fardu ada yang mengatakan doa kita diijabah. Yang kedua ketika hendak tidur, ya kita baca doa, terutama doa ketika hendak mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang ketiga sebelum dan sudah makan, ya baca juga. Apa doa sebelum makan? Ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan sudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin. Itu adalah kita dianjurkan untuk rajin-rajin berdoa terutama pada waktu-waktu tertentu, yakni sehabis sholat fardu, ketika hendak tidur, dan sebelum dan sudah makan. Karena ketika kita makan tidak berdoa, maka setan yang akan menemani kita. Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih sudah melihat dan menonton video pembelajaran PAI kelas 3 pada pelajaran yang ke-7. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini
menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.